Allah melihat tidak episode seperti itu? Jangan, ya Allah. Ampun ya Allah. Tolong diganti ya Rob. Akhlaknya. Maksud Bapak apa? Jangan suka terburu-buru Pak. Belum selesai. Akhlaknya. Tapi kalau satu ini begini terus saya minta ditambah aja lah ya Allah. Imannya. Bapak teh sensi sekali ini. Udah sepuh Pak. Bapak tuh. Nah pahitnya omongan istri, pahitnya omongan suami bisa jadi penggugur dosa. Beneran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwatal ardo bi nuri syamsi abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang maha menatap, jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau ridhoi. Engkau buka hati yang masih tertutup. Engkau lapangkan hati yang sempit. Engkau cahayai hati yang gelap. Engkau sembuhkan hati yang penuh penyakit. Bahkan Engkau hidupkan hati yang mati. Engkaulah yang menggenggam setiap hati hamba-Mu ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon. Hanya kepadamu kami berlindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah yang menciptakan segala-galanya. Segala puji milik Allah yang memiliki segala-galanya. Segala puji hanya milik Allah yang menguasai dengan sempurna segala-galanya. Tidak ada satupun di alam ini kecuali pasti ciptaan Allah, milik Allah, dan sempurna dalam genggaman Allah semata. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada nikmat sehalus apapun yang bisa sampai kepada kita tanpa izin Allah, dan tidak ada musibah sekecil apapun yang bisa menimpa tanpa izin Allah. Semoga bukan hanya izin yang terjadi bagi kita, tapi ridho Allah. Apa bedanya izin dengan ridho? Setiap izin Allah belum tentu Allah ridhoi. Setiap ridho Allah pasti sudah dengan izinnya. Allah ridho. Di mana ridho Allah? Ridho Allah ada pada amal yang Allah sukai. Makanya kalau kita ingin dapat ridho Allah, harus belajar mengetahui apa yang Allah suka. Baik amalan lahir maupun amalan hati. Tidak cukup hanya sibuk mengamalkan yang lahir, karena Allah Subhanahu wa taala yang juru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hati dan amal kita semua. Makanya
wajib bagi kita untuk mencari tahu apa yang Allah suka. Setiap orang berbuat maksiat tanpa izin Allah tidak akan terjadi. Kalaupun Allah izinkan terjadi, maka dia harus pikul konsekuensi melanggar perintah Allah. Minimal Allah akan hujamkan gelisah dia. Gelisah itu siksaan yang tidak bisa diobati kecuali dengan zikrullah. Tidak ada obat gelisah kecuali zikrullah ta'ala. Kalau Allah ridho, apa cirinya? Selain amalnya benar menurut syariat, kalau Allah suka, Allah akan turunkan sakinah di hati. Jadi nyaman. Si amal itu akan terasa nikmat. Seperti sholat yang khusyuk. Allah suka. Nah, orang yang sholatnya khusyuk, dia menikmati sholat itu. Doa yang khusyuk, dia akan menikmati bagaimana munajat dan juga dia menikmati diijabahnya doa. Orang yang ikhlas, Allah suka. Orang yang ikhlas itu hatinya nikmat dengan amalnya. Orang yang ikhlas itu akan diberikan kelezatan di dalam beramal. Beda dengan yang tidak ikhlas. Kalau orang yang tidak ikhlas dalam amalnya sendiri galau. Karena takut tidak dihargai, takut tidak diakui, takut tidak dipuji, takut tidak dibalas budi. Makanya tidak setiap amal itu diridhoi Allah. Yang diridhoi Allah adalah amal yang diterima, yang memang sampai ke lubuk hatinya ikhlas. Kita akan buka pelajaran 2 minggu yang lalu. Nomor 125. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asal 125 kitab Hikam halaman 101. Innama yastauhishu ubadu waz-zuhadu min kulli syai'in li ghaibatihim 'anillah fi kulli syai'in walau syahiduhu fi kulli syai'in lam yastauhishu min syai'. Sesungguhnya yang menyebabkan kerisauan hati, perasaan orang-orang ahli ibadah dan zahid dari segala sesuatu itu disebabkan karena mereka masih terhijab, tidak melihat Allah dalam apa yang mereka lihat itu. Tapi andaikan mereka telah melihat Allah dalam tiap sesuatu, pasti tidak akan risau dari segala sesuatu. Jadi salah satu yang menyebabkan risaunya kita belum melihat dalam tanda kutip ya, karena kita tidak akan melihat wujud Allah di dunia ini. Kita hanya melihat perbuatan Allah, ciptaan Allah. Tapi mata hati ini bisa merasakan. Ini seperti sekarang ini, siapa yang hidupnya akan nikmat, yaitu yang sambil bicara, sambil duduk, sambil berdiri, berbaring, hatinya yakin Allah sedang memperhatikan saya nih. Allah sedang mendengarkan apa yang diucapkan. Allah tahu setiap pikiran saya. Allah tahu isi hati saya. Allah tahu persis siapa diri saya, lahir batin saya, karena setiap saat tidak lepas dari pengetahuan dan kekuasaan Allah. Nah, itulah orang yang ma'rifat. Itu orang udah bahagia. Apapun yang terjadi bahagia, karena akan melihat. Sekali lagi melihatnya ini laisa kamislihi syai'un ya. Melihat Allah dalam tanda kutip ini adalah melihat perbuatan Allah. Dulu sudah pernah disampaikan di sini. Ada seorang menggambar kucing, pelukis. Islam tidak menganjurkan menggambar makhluk hidup. Tapi ada yang melihat lukisan memuji pelukisnya. Ini lukisan hebat. Padahal tidak ada pelukisnya, tidak kelihatan. Dipuji, ini pasti pelukis profesional. Lukisannya sangat hebat.
Nah, mata kepada lukisan, hati kepada pelukis. Kita lihat boneka-boneka sekarang ada yang canggih sekali. Lucu, bisa merangkak, bisa nangis-nangisan. Mata ke boneka, hati ke insinyur, ke pabrik boneka. Ini canggih sekarang. Berarti kita bisa mengakui sesuatu yang tidak terlihat karena hanya melihat ciptaannya, buatannya. Benar? Halo? Itu tidak nih. Saya mau memperlihatkan handphone tapi disangka promosi nanti. Kita lihat handphone, kita tidak tahu insinyurnya, tidak pernah lihat pabriknya, tapi lihat handphone kita akui, ini hebat, ini produk paling canggih. Kita mengakui ada yang membuat. Mata kepada produk, hati kepada produsen. Sebetulnya demikianlah orang yang mengenal Allah. Mata ke makhluk, hati ke pencipta makhluk. Tidak sulit sekarang kita ingat ke Jepang. Coba ingat kepada buatan Jepang. Lihat jam. Saya nggak boleh nyebut merek ya. Teicho. Lihat sekarang AC. Icon Eco ya, pokoknya saudara tahu sendiri. Setel Sony. Ada motor Indo, Isuzu Yumuhu. Ternyata yang kehalangan Sri Joko. Begitu banyak merek Jepang yang kalau kita lihat mata, lihat produk, hati ingat ini Jepang. Nah sekarang kita ingin melihat ciptaan Allah. Jadi kapan lupanya ke Allah ya? Saudara, maaf ya. Ini yang di depan ini bikinan siapa? Baru ingat ya. Harusnya pas lihat barusan, oh tadi Ustadz Edi bikinan Allah, Agim bikinan Allah. Mata ke makhluk, hati ke pencipta. Suami ibu bikinan siapa? Tuh kan masih ragu-ragu. Suami ibu ciptaan siapa? Suami ibu milik siapa? Tegang kan? Takut dititipkan ke yang lain. Itu suudon namanya. Suami ibu milik siapa? Setiap saat suami ibu diurus oleh siapa? Mana yang? Hah? Ibu bisa ngurus suami, boro-boro ngurus suami bu, ngurus diri sendiri aja nggak keurus. Harusnya mata lihat suami, hati ke ibu bangun tidur, suami ngorok. Jangan ya Allah jelek amat, dosa. Dia tidak pesan wajahnya begitu. Tapi dulu waktu masih muda nggak begini. Sama bu, ibu juga dulu nggak gini ya. Ya Allah, alhamdulillah. Sambil lihat suami, ini pelajaran ya. Ini ciptaanmu ya Rob. Uban udah tumbuh ya Allah. Engkau yang menumbuhkan. Kulitnya sudah mulai keriput, Engkau yang mengeriputkan. Ya Allah, inilah yang menjadi jalan rezeki darimu untuk saya. Engkau tahu semua dosanya, ampuni ya Allah. Engkau tahu semua jerih payahnya, terima ya Allah. Engkau tahu sisa umurnya, jaga ya. Jaga sisa umur. Ampuni saya belum bisa mendampingi dengan benar. Belum bisa membantunya dekat denganmu. Mata ke suami, hati ke Allah, pasti beda rasanya. Sama suami ke istri juga. Ya Allah, ini ciptaanmu. Ampuni saya ya Allah. Saya belum bisa jadi contoh yang baik. Belum bisa menjadi teladan di rumah tangga ini. Belum bisa mendidik dengan benar. Ya Allah, berikan kesanggupan saya mempertanggungjawabkan amanah ini. Saya tidak tahu berapa lama lagi memimpin keluarga ini.
Ya Allah, tolonglah saya agar bisa mempertanggungjawabkan amanah ini. Pasti beda. Lihat anak juga gitu. Ya Allah, ini ciptaanmu. Ini milikmu. Setiap saat Engkau yang mengurusnya. Ampuni saya ya Allah. Ampuni, belum jadi orang tua yang benar. Belum jadi contoh yang benar. Belum bisa mendidik dengan benar. Kau tahu hamba belum bersungguh-sungguh memohon padamu agar anak ini jadi orang benar. Ampun ya Allah. Mata ke anak, hati ke Allah, jatuhnya pasti minta ampun. Beda. Kalau orang lihat sesuatu dan hatinya ke Allah, pasti beda. Pasti beda. Kalau ada orang yang menghina, ya Allah, Engkau takdirkan hari ini saya dihina orang. Ini pasti dengan izin-Mu. Ya Allah, hamba bersyukur padamu, bukan hamba yang ditakdirkan menghina orang. Kalau kita kecopetan, kita harus bersyukur. Bukan kita yang jadi copetnya. Oh iya, apa sulitnya bagi Allah menukar takdir itu? Ya kita juga bisa gini-gini hanya dengan pertolongan Allah. Kalau enggak mah lagi nonton TV, lagi tidur-tiduran, lagi di mall. Kalau enggak ditolong Allah, boleh jadi kita lagi maksiat nih. Benar? Nafsu kan nggak suka datang ke pengajian gini. Mending di food court aja. Tapi dah nggak punya uang, jadi aja ke sini. Ketawanya jangan gitu-gitu amat, Pak. Saya tidak bermaksud nyindir, Pak. Bapak terlalu peka ya. Maaf hadirin yang mirip. Jadi kalau ada orang yang berbuat kurang baik, langsung ingat ini izin Allah. Macam-macam hikmahnya. Bisa jadi ladang koreksi dari Allah. Bukan menghina, tapi ngasih tahu, Bu, ibu teh pakai kerudung besar, tapi mulut besar. Tolong deh Bu, sing jadi contoh. Jangan ke sini. Padahal boleh jadi itu jalan dari Allah untuk ngasih tahu kekurangan kita. Jangan terlalu centil deh Bu. Kami juga tahu ibu banyak cicilan. Nyok sini. Apa urusan kamu sama cicilan saya? Buat apa sih Bu segala dibeli buat dipuji orang? Kan yang muji nggak pernah bantuin cicilannya. Nyok ke sini. Padahal benar. Kita beli ini, beli itu untuk dipuji orang. Padahal benar yang muji nggak bantuin cicilannya. Jadi di mana salahnya? Sakit hati itu karena nggak pengen diusilin orang. Tafakur, oh ya Allah. Ini omongan benar. Iya Bu. Ini omongan benar ya Allah. Tapi caranya nggak benar. Ini ladang pahala sabar. Maaf, kalau orang terlatih, sering nggak latihannya? Jawab hadirin. Kalau jarang latihan, terlatih nggak? Makin sering berlatih, makin terlatih. Benar? Kalau latihannya ringan, enteng, terlatih nggak? Kalau latihannya berat, terlatih enggak? Misalkan latihan bela diri, lawannya tuh anak kecil tempeleng, goler, tempeleng. Jadi jagoan enggak kita? Enggak. Lawannya harus tangguh kan? Yang kita pukul tuh ternyata dia senyum. Kita banting, kita yang terpelanting. Pasti kita akan lebih berusaha keras dibanding lawan yang. Nah, seperti itulah.
Kalau misalkan ada orang yang ngoreksi dengan cara yang sopan, maaf ya Mbak, saya pernah dengar dalil faliyakul khairon auliyasmut, berkata baik atau diam. Mungkin ini jadi bahan tafakur kita. Itu enak. Ember atau apa? Bagi kita mana yang lebih diperlukan? Yang ngoreksi dengan lemah lembut sopan, atau yang ngoreksi dengan koreksi pedas? Jawab. Udahlah, bingung. Tergantung target. Kalau target kita menjadi orang yang mampu mengendalikan diri, ahli sabar, bisa tangguh lawan kepahitan, kita lebih memerlukan yang mengoreksi dengan pedas dan pahit. Koreksinya jadi bahan perubahan, cara ngoreksinya jadi jalan latihan. Berbahagialah bagi para suami yang istrinya rewel, comel, dan bawel. Ibu jangan ditiru omongan ini bagi yang udah kebagian kayak gitu ya. Tenang Pak. Satu itu istri udah memang jodoh Bapak. Terima apa adanya, terima. Nyesek juga. Yang kedua, istri jenis ini kurang sopan ya. Maaf. Istri dengan akhlak seperti ini, lembut pisan Pak. Dengan akhlak sejenis ini, kombinasi, ini tergantung target hidup Bapak. Kalau Bapak ingin jadi orang yang terlatih, jadi pemimpin yang tangguh, sabar, mantap, ajeg, Bapak perlu orang kayak gini. Dikit-dikit, Pak, bangun tidur tuh doa, Pak, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bukan Allahumma barik lana, itu maka. Iya, itu benar. Ilmunya dapat, koreksinya latihan sabar. Masa doa gitu aja nggak hafal Pak? Iya, hafalin dong. Gimana memimpin keluarga bangun tidur aja nggak pakai doa? Gimana anak-anak bisa bersyukur? Bapak aja hidup nggak syukur? Ampun. Mata ke istri, hati ke Engkau yang menggerakkan istriku ya Allah. Pagi-pagi dapat ilmu doa bangun tidur plus latihan sabar. Baik Bu, insya Allah saya hafalkan. Besok saya doa ini. Nah gitu dong. Asik. Lipat Pak selimutnya. Masa ibu lagi? Baik. Pahala tuh nggak ketukar Pak. Siapa yang berbuat kebaikan yang dapat ganjaran. Asal ikhlas Pak. Ikhlas. Alhamdulillah ya Allah. Pagi-pagi sudah banyak amal soleh. Di kamar mandi jangan lama-lama Pak. Banyak jinnya. Jin laki-laki, jin dan perempuan. Udah tahu doanya belum? Belum, Bu. Keluar. Bagus tuh punya istri kayak gitu. Sampai kapan dong, Dan saya juga enek. Gini Pak, dengar ya Pak ya. Saya tafakuri kalau Bapak punya istri seperti itu dan Bapak gunakan semaksimal mungkin untuk riyadhah, memperbaiki kualitas Bapak, kesabaran, ketenangan, sampai ajeg jadi pemimpin keluarga yang berbobot dan ikhlas ya. Menjalani ini yakin sudah diatur Allah sebaik-baiknya. Ada waktunya loh Pak. Nanti dibalikin oleh Bapak ngasih uang, Bu, nih. Segini, Pak. Nggak salah tuh. Malah cukup buat sebulan. Ya Allah. Ambil aja saya ngomong itu udah jerih payah luar biasa. Kurang keras kerjanya, Pak.
Siap. Kau saksikan ya Allah. Insya Allah Bu. Insya Allah. Doakan. Gak usah cerita capek, gak usah cerita menderita, gak usah cerita pusing cari uang. Semuanya udah ada catatannya di sisi Allah. Sing ikhlas. Allah nguji bapak lewat istri begini dan pahalanya mutlak akan ketemu dengan bapak. Ada waktunya nanti dibalikin. Tenang aja. Ini sudah 15 tahun, nggak ngebalik-balik aja. Apa aja sadarnya baru 2 minggu yang lalu. Pahitnya itu jadi kafarah. Kan ada dosa yang tidak bisa gugur kecuali dengan pahit. Nah, pahitnya omongan istri, pahitnya omongan suami bisa jadi penggugur dosa. Beneran. Makanya kalau istri lagi bete gitu, manyun, tenang. Jangan ikut manyun, senyum. Kenapa? Karena yang kembali ke bapak kan bibir bapak sendiri. Apa-apa cengar-cengir. Masa kita senyum disebut nyengir? Dan istighfar. Astagfirullahaladzim. Pasti ada dosa saya yang membuat suasana pagi jadi tidak nyaman. Suasana makan gak enak. Astagfirullah. Syukur Pak, syukur. Alhamdulillah. Allah melihat tidak episode seperti itu? Jangan, ya Allah. Ampun ya Allah. Tolong diganti ya Rob. Akhlaknya. Maksud Bapak apa? Jangan suka terburu-buru Pak. Belum selesai. Akhlaknya. Tapi kalau satu ini begini terus saya minta ditambah aja lah ya Allah. Imannya. Bapak teh sensi sekali ini. Udah sepuh Pak. Bapak tuh. Nah begitulah mata ke makhluk, hati ke Allah. Ibu juga sama ya Bu. Ke anak, ke mertua, ke pembantu itu juga. Ibu dengan pembantu kan hanya masalah takdir. Kalau ibu lahir di orang tua pembantu, ibu lagi ngepel nih sekarang. Ya. Jangan sok gaya ya. Dan mudah bagi Allah menukar posisi itu juga. Oh tidak sulit bagi Allah. Sekarang ibu gaya. Kan ada juga katanya, asalnya dipuji-puji, dikagum-kagum, sekarang di penjara lagi ngepel juga. Sangat mudah bagi Allah merubah-rubah takdir. Dan gak ada yang bisa nahan. Wa yuridka bi khairin fala radha li fadli. Kalau Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa nolak. Dah begitu. Jadi mulai sekarang lihat apa-apa, lihat makhluk, ingat. Lihat apapun, lihat TV. Tapi jangan dimanfaatkan. Subhanallah, seksi banget, Masya Allah. Itu ngaco. Karena itu dilarang dilihat. Kalau terlihat nggak sengaja, qadul basar, palingkan pandangan. Itu zikir. Tapi kalau terus ditatap, jangan heran nanti Allah akan memberikan cobaan-cobaan lainnya. Ada? Silakan. Ini tentang bagaimana tetap bersikap adil dalam situasi apapun. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Silakan.